Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Jumono dari Perkumpulan Wali Murid Koloni 8113. Saya masih ingin bicara tentang PPDB DKI Jakarta yang dalam waktu dekat prosesnya akan segera berlangsung, tepatnya nanti pada tanggal 12 Juni 2023. Namun demikian saya masih membaca adanya kesulitan-kesulitan membaca di grup WhatsApp grup, masih adanya calon orang tua murid yang agak kebingungan, agak kesulitan, ya kan, apakah itu mengakses lewat sistem online maupun membaca juknis PPDB. Kita memang tidak bisa memaklumi atau menafikan bahwa sesungguhnya meskipun di DKI Jakarta masih banyak juga orang-orang yang lebih suka mendengar penjelasan daripada harus membaca teks, misalnya sebuah peraturan atau petunjuk teknis lah katakan. Ini kita masih bisa kita temui bahwa memang masyarakat kita masih masyarakat yang suka mendengar atau lisan ketimbang masyarakat yang suka membaca, menulis tulisan. Jadi saya kira ini juga harus menjadi perhatian. Saya kira jumlahnya juga lumayan banyak. Nah, terlepas dari itu, bahwa seperti yang sudah saya sampaikan di dalam video-video saya yang lalu, bahwa di dalam juknis itu sendiri sebetulnya ada potensi diskriminasi dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Dan saya menemukan, meskipun sebetulnya ini saya sudah lama kami sampaikan di berbagai kegiatan atau forum, bahwa Pemprov DKI sesungguhnya itu sudah melanggar peraturan daerah yang mereka buat sendiri, meskipun ini dibuat pada tahun 2006, yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan. Yang menarik dan yang dilanggar oleh Pemprov DKI maupun Dinas Pendidikan yaitu adanya tidak dilaksanakannya sebuah pasal di dalam perda tersebut. Pasal 16 di dalam Perda nomor 8 tahun 2006. Dalam pasal 16 ayat A misalnya mengatakan pemerintah daerah wajib mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan. Ini bisa kita maknai bahwa mengawasi, membimbing, dan mengarahkan itu tidak hanya terhadap sekolah-sekolah negeri yang ada di DKI Jakarta, tetapi juga terhadap sekolah-sekolah swasta, sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ini juga harus diarahkan, dibimbing, dan diawasi. Ini kaitannya dengan nantinya ketika ada beberapa sekolah yang menolak, misalnya kalau pemerintah daerah mau meningkatkan program PPDB bersama dengan melibatkan sekolah-sekolah swasta. Kalau ada sekolah-sekolah swasta yang tidak mau, ya kan, tidak mau tergabung dalam PPDB bersama misalnya, ini bisa menggunakan pasal ini untuk memperingatkan atau memberi sanksi sekolah-sekolah tersebut. Yang kedua, di pasal 16 ini di ayat D, pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi.
Kalau kita lihat sejak diadakannya sistem PPWD online sejak tahun 2009, 2014-15, saya kira warga masyarakat tidak mendapatkan kemudahan dalam soal mengakses, ya kan, maupun mendaftar dalam sistem online tersebut. Sampai hari ini pun di tahun 2023 masih banyak orang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, masih banyak calon orang tua murid di grup WhatsApp yang masih kebingungan untuk mendaftarkan atau mengakses, ya, agar bisa ikut di dalam proses PPDB. Lagi-lagi menurut kami ini bukan kemudahan. Jadi kemudahan-kemudahan yang selama ini disampaikan oleh Pemprov maupun Dinas Pendidikan pada dasarnya tidak ada, karena masih ada sebagian masyarakat yang masih kesulitan mengakses. Yang lain di ayat E pasal 16, pemerintah daerah wajib menyediakan dana guna penuntasan wajib belajar 9 tahun. Wajib belajar 9 tahun artinya saya mau katakan bahwa hari ini sampai saat ini masih ada banyak sekolah-sekolah swasta di jenjang SMP yang mengutip uang iuran sekolah. Padahal berdasarkan perda yang dibuat oleh Pemprov bersama DPRD ini sebetulnya seharusnya tidak ada lagi kutipan atau pungutan di sekolah-sekolah jenjang SMP, karena berdasarkan perda ini pemerintah Pemprov harus menanggung semua itu, membantu pembiayaannya itu. Tahun ajaran 2020-2021 ada sekitar 67.000 anak lulusan sekolah dasar ingin memasuki sekolah SMP tidak diterima di sekolah negeri dan harus bersekolah di sekolah swasta. Artinya mereka harus bayar di sekolah swasta. Nah, ini harusnya menjadi perhatian, menjadi kewajiban pemerintah sesuai peraturan daerah nomor 8 tahun 2006. Jadi kalau sampai hari ini pemerintah belum memenuhi melaksanakan Perda nomor 8 tahun 2006 itu artinya Pemprov DKI telah melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri. Jadi artinya saya ingin informasikan, saya ingin beritahu kepada Bapak-bapak dan Ibu serta saudara-saudara bahwa ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pemprov terkait wajib belajar 9 tahun. Kalau hal ini dikaitkan dengan soal yang sudah juga saya sampaikan, soal betapa anggaran pendidikan di DKI Jakarta dan sumber daya manusia di DKI Jakarta yang mengelola, mengatur soal pendidikan ini sungguh sangat melimpah ruah, tapi faktanya mereka tidak bisa melaksanakan perda yang dibuatnya sendiri. Jadi artinya kalaupun nanti Bapak dan Ibu tidak bisa atau anaknya ditolak atau tidak dapat masuk ke sekolah negeri, kemudian harus bersekolah di sekolah swasta yang berbayar, Bapak dan Ibu saya kira bisa melakukan tuntutan kepada Pemprov DKI karena Pemprov DKI telah melanggar peraturan daerah yang mereka buat sendiri, yaitu Perda nomor 8 tahun 2006 tentang pendidikan. Karena jelas di situ diatur di pasal 16 tersebut. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu dan kepada saudara-saudara bahwa ini harus disuarakan. Karena
Selain itu, ini juga akan berdampak di dalam proses belajar di kelas atau di sekolah. Saya mau membayangkan bagaimana mungkin kita mau bicara menganjurkan kepada anak-anak, mendorong kepada anak-anak untuk berlaku jujur, adil, dan sebagainya. Ketika misalnya pemerintah sendiri, dalam hal ini Pemprov atau Dinas Pendidikan DKI Jakarta, telah melanggar peraturan yang sudah dibuatnya. Jadi bagaimana mungkin kita menanamkan nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai rasa hormat, nilai-nilai tanggung jawab ketika pelaksana atau pemerintah daerah, dalam ini Pemprov DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan, masih melanggar peraturan yang mereka buat. Jadi ini sungguh sangat terbalik, juga sekaligus sangat memprihatinkan. Jadi sekali lagi kami ingin mendorong kepada orang tua murid, warga masyarakat, mari kita bersama-sama melakukan kritik atau bahasa kasar memprotes kepada Pemprov DKI untuk segera merealisasi, melaksanakan peraturan daerah yang mereka buat sendiri bersama DPR. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dan Saudara. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.